Control oil, control country. Pernyataan yang sangat dalam dari seorang Henry Kissinger karena diartikan penantang hegemoni Amerika bagi yang tidak taat pada perintah mereka tersebut. Negara Suriah, Libya, Irak, Afghanistan, semua luluh lantak bukan atas nama demokrasi, tetapi atas nama hegemoni kendali minyak. Lalu ada pernyataan satu lagi sehubungan dengan Kentucky dan Okinawa. Control gold, you control the world. Gold untuk underlying percetakan uang adalah sebuah keharusan. Namun dunia saat ini dikendalikan oleh dolar tanpa underlying emas sebagai jaminan. Sejak Agustus 1971, Amerika melepas diri dari emas, lalu banyak kejadian seperti subprime mortgage di tahun 2008 membayangi dolar, bahwa tanpa underlying currency dolar ringkih. Peristiwa 2008 krisis keuangan karena permainan yang tidak berbasis jaminan tersebut, Amerika rugi 19 triliun dolar atau sama dengan biaya 5 perang besar yang Amerika biayai dalam 40 tahun terakhir. Tapi untungnya dia bisa printing money. Akhirnya 19 triliun dolar tadi di print lagi maninya. Biaya Amerika sebagai negara pendominasi itu besar sekali. Biaya perang dan biaya kerugian bermain keuangan tanpa dasar underlying juga merugikan. Dan ini akan diubah dengan strategi oleh Kentucky. Jadi, apakah mungkin akan masuk ke emas lagi? Kita lanjut. Yang jelas, mereka saat ini suka-suka printing money-nya. Kita lompat sebentar tentang world domination. Sebagaimana kita ketahui ada 5 cara untuk mendominasi dunia, dan sebagian besar masih didominasi dikendalikan oleh Amerika. 3 sudah kita buka, yaitu currency domination, trade domination, military domination. Sisanya kita tidak terangkan yang 2 lagi, hanya buat mereka yang butuh. Saya yakin gak banyak kok orang yang butuh beginian. Ini ilmu apaan sih, abal-abal gitu ya. Baik, dari currency domination dan military domination, Amerika yang menang. Tapi trade domination, Tiongkok yang menang. Kita lanjut. Dari 3 hal tersebut, Cina mengambil 1, sekali lagi, yaitu trade domination. Yang 2 lagi, ini peluang bagi Indonesia. Sekali lagi, tapi bagi yang ngerti ngelola negara, wes tak simpen wae lah. Orang banyak yang gak peduli untuk Indonesia menjadi berpeluang besar mendominasi yang 2 tadi. Indonesia malah lebih jatuh cinta sama Cina atau sama Amerika. Wes biarin. Nanti yang 2 ini kita simpan aja buat nanti ya. Oke, kita lanjut. Kita bicara tentang currency domination lebih dalam lagi sekarang. Semua masih ingat kan di tahun 97-98 di mana serangan ekonomi hitman kepada pemerintahan Soeharto menyerang rupiah dari 2.700 ke 15.000 hanya dalam waktu 6 bulan. Indonesia rontok. Krisis moneter lalu menjadi krisis politik. Waktu itu, inilah hal yang dilakukan di Kentucky, yaitu melakukan simulasi hal ini. Amerika sedang melakukan simulasi mengantisipasi supaya dolar tidak menjadi seperti subprime mortgage lagi, dan bagaimana saat ini bersamaan bisa menyerang sebuah negara. Nama simulasinya adalah currency warfare simulation. Anda akan tegang bagaimana simulasi itu mereka lakukan. Semua dengan perhitungan matematik yang sangat rinci, algoritma yang sangat jelimet. Mereka melakukan semua atas nama dollar reset value. Reset value ini dinaikkan, bisa diturunkan dolarnya. Jadi misalnya dalam ruangan tersebut ada 200 monitor lebih, setiap monitor ada nama negara, peta, dan nilai kurs terhadap dolar saat itu. Lalu mesin kalkulasi dinyalakan. Naik 20% nilai dolar. Apa yang terjadi pada Amerika? Apa yang terjadi pada negara Tiongkok? Apa yang terjadi pada Indonesia? Lalu keluar warna hijau artinya aman, kuning artinya bahaya, orange artinya bahaya 2, merah artinya bahaya 3, hitam artinya fail atau collapse negara tersebut. Sekali lagi, dolar dicetak dan beredar, 70% uang kartal dolar tersebut beredar di luar homelandnya Amerika. Saat ini dolar dicetak tanpa underlying, karena kalau berdasarkan deposito emas yang mereka miliki, maka nilai dolar yang dicetak sudah kelebihan 100 kali lipat nilainya dari saat ini. Jadi dolar currency-nya over value. Jadi dollar reset value adalah satu hal yang pasti dilakukan. Simulasinya banyak ragam, di mana ketika saya hadir, yang mereka simulasikan adalah mereka menerbitkan dolar baru. Dolar jenis baru ini diterbitkan di mana dolar lama nilainya dipotong hingga 50%, didiskon hingga 50%. Skenarionya dolar baru tidak terlalu jauh over value-nya, yaitu hanya 20%, hanya 20 kali dari nilai depository emas, dan bisa dengan cepat dinaikkan dengan strategi goldnya nilainya dinaikkan. Jadi, atau selain goldnya dinaikkan adalah cadangannya dinaikkan, karena itu dia sangat berkonsentrasi untuk mengambil cadangan deposit emas atau tambangnya. Jadi kalau kita Indonesia memiliki cadangan devisa 120 billion dolar in one night, begitu dolar reset value dilakukan, nilainya tinggal 60 billion, tinggal 50%. Menariknya, ketika dihajar atau di-cut dengan 50% nilai dolar baru, Cina tidak rubuh. Cadangan devisa mereka, Tiongkok, walau ada dolarnya, namun gold reserve-nya Cina kuat. Dunia akan kacau jika dolar reset value dilakukan adalah sekitar 9 bulan, sampai keseimbangan ekonomi baru tercipta. Ada beberapa wilayah dunia yang akan lumpuh, ada yang
tumpah darah. Namun semua itu terukur. Simulasi kedua, dolar baru diciptakan namun nilai dolar lamanya adalah 0. Amerika nilai dolarnya sama dengan nilai cadangan emas mereka. Efeknya dunia akan perang selama 5 tahun. Kekacauan sistemik di mana-mana. Cina collapse atau dalam bahasa Lemhanasnya namanya fail state, negara gagal. Simulasi berikutnya adalah dolar di-cut 80%, tinggal 20%. Ternyata Cina lumpuh menjadi negara paria. Menariknya, Indonesia rupiah itu di level turun 20% atau dolar naik, sudah lampu kuning. Di level 30-40% oranye. Di level 50% fail state, merah. Kalau rupiah dikuatkan atau dolar dilemahkan, 50% ditebas, Indonesia lampu oranye. Jadi Indonesia lebih rentan jika dolar dikuatkan daripada dilemahkan. Jangankan diterbitkan dolar nilai baru. Dengan dolar lama, dibawa ke harga 19.000 atau 20.000 bahkan, sudah oranye pemerintah Indonesia saat ini. Sekedar mengingatkan, yang goyang pemerintahannya, bukan negaranya loh ya. Itulah salah satu di antara banyak informasi yang saya dapat dari Kentucky. Saya berpikir hebat. Ratusan gambaran sekelebat melintas di kepala saya. Semua gambaran prasangka buruk. Kepala saya terbayang galian tambang yang dalamnya minus 4.000 meter ke bawah tanah di pedalaman Papua di tambang Grasberg. Saya terbayang Freeport. Kenapa Freeport masih dikontrol oleh minoritas sahamnya? Karena penting rupanya bagi Amerika. Dan bagi Indonesia yang penting kan dapat jeneng, dapat nama. Jenang fulus masih Amerika yang dapat. Salah satu simulasinya adalah karena cadangan emas tidak bisa bertambah dengan cepat. Harga emas dinaikkan nilainya saat ini ke 50 kali atau maksimum 20 kali dari nilai sekarang agar underlying jaminan gold depository menjadi batas aman. Ini semua kita tahu bahwa dolar sudah lepas ikatannya dengan emas. Dolar kalau mau cetak ya cetak aja. Tapi Amerika tahu dolar tidak punya pondasi. Amerika saat ini mendapatkan tantangan dalam currency domination. Karena itu mereka mulai berpikir emas lagi. Itulah Tiongkok, negara komunis. Di sisi lain, Tiongkok negara komunis yang ingin menjadi negara superpower dengan menantang Amerika. Tiongkok punya strategi. Tiongkok akan melakukan terhadap Amerika yang namanya strategi Cold War. Serangan terhadap dolar dengan transaksi di banyak negara bilateral menerima yuan Cina. Penguasa Amerika dalam petrol dan dolar yang disebut juga petrodolar diancam oleh Tiongkok. Trump terjepit waktunya. Pentagon belum di tangan Trump. Covid masih merajalela di Amerika. Mungkin cara terbaik pertama bukan dolar reset value, tapi naikkan cadangan emas Amerika. US Bullion Depository di Kentucky dan Okinawa harus naik. Sebentar. Okinawa Bullion Depository itu bukannya materialnya copper concentrate Freeport ya? Cadangan Grasberg yang 20 tahun ke depan masih 3.000 ton itu emasnya. Kenapa kita nggak minta bagi hasil emasnya ya? Kok malah koper tembaganya ya? Konsentrat lagi. Ya, begitu dah.